Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibunda Syarifah Haura, Syarifah Sa'adah Al-Mutahhar. Yang sama-sama kita muliakan Pengasuh Majlis Nuruz Zahra, Syarifah Haura Barakbah. Yang kami hormati Syarifah Fariha bin Hamid Al-Mutahhar. Yang kami hormati para asatidzah yang hadir pada siang hari ini. Dan yang kami hormati Sahibul Bait Hajah Sumartini Amir sekeluarga dan hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Umi Syarifah Sa'adah Al-Mutahhar. Kepada Umi kami persilahkan dengan segala. الفاتحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء والصالحين ومشايخنا أجمعين ووالدنا وجميعنا من المسلمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شلل الفاتحة. Acara selanjutnya, tausiah pembukaan pengajian bulanan Majlis Nuruz Zahra oleh Syarifah Thabitah Haura Barakbah, Pengasuh Majlis Nuruz Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Ramai di sini, masya Allah. Kira-kira berapa orang ini? Di belakang penuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ana minta tolong jangan ada yang mengambil video ya ataupun foto. Ya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat ialah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang
yang saya hormati kepada Sohibul Bait Bunda Haja Sumartini, dan yang saya hormati Ustazah Asyura dan para ustazah yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat Al-Faqir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu sesuai dengan derajat ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya. Ini suaranya kok gimana? Cek, cek, cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'mati faminallah." Segala apa-apa yang ada pada dirimu itu ialah semata-mata karena nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kemudian dalam firman yang lain, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha." Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu, maka kamu tidak akan bisa menghitung dengan hitungan bilangan. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa asbagha 'alaikum ni'matan zahira wa batinan. Allah benar-benar telah mengguyur kamu dengan nikmat, baik nikmat zahir maupun batin. Nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat teragung ialah nikmatul Islam. Nikmat kita menjadi orang Islam. Banyak nikmat yang lain seperti kuat, seger, sehat, banyak duit dan lain-lain, itu nikmat ya. Tapi nikmat teragung ialah nikmatul Islam. Nikmat kita menjadi orang Islam. Sehingga diceritakan ada seseorang yang sedang wukuf di Arafah. Ketika sedang wukuf di Arafah, beliau melihat orang-orang Islam lainnya sedang mengucapkan Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah SWT, telah cukup bagi kami nikmatul Islam menjadi nikmat teragung meliputi segala nikmat. Berarti kebayang ya, nikmat Islam ini teragung di atas segala-gala nikmat. Kemudian di tahun berikutnya ditakdirkan ia untuk pergi haji. Ya, ketika ia ingin mengucapkan Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah, terdengarlah suara, tapi tidak ada wujudnya. Ada suara terdengar sambil mengucapkan udah cukup. Dari tahun kemarin sampai tahun ini aja belum selesai kami nyatat dari pahala yang kamu ucapkan. Malaikat. Maka dari itu kita bersyukur atas nikmat kita dilahirkan sebagai orang Islam, ditakdirkan sebagai orang Islam. Bersyukur kita ya, Alhamdulillah ya Allah. Kemudian yang kedua, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Busiri berkata dalam burdahnya, Bushra lana ma'syarat islami inna lana minal inayati rukna khairan hadimi. Berbahagialah kalian wahai orang Islam. Orang Islam itu wajib bahagia. Kita ini wajib bahagia. Kenapa? Karena kita memiliki satu tiang yang kokoh yang tidak akan meruntuhkan kita.
Lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akrami ruslikunna akramal umami. Karena sesungguhnya yang mengajak kita kepada umat, kepada menjadi orang Islam dan beriman ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya Rasul. Siapa dia? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau yang mengajak kita untuk menjadi orang Islam itu, berkat beliau, sehingga kita beriman kepada beliau, kita taat kepada beliau, kita diangkat oleh Allah SWT menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu itu ialah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebanyak-banyaknya manusia. Kita umat Nabi Muhammad ini paling baik di antara manusia. Maka dari itu Allah tampakkan, ya, Allah benar-benar menampakkan daripada umat ini. Kenapa? Kenapa? Karena kita punya nabi itu sebaik-baiknya di antara para nabi. Bersyukur gak kita punya nabi yang sebaik-baiknya daripada para nabi yang lain? Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya umi. Untuk menampakkan itu semua, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan Nabi Isa, Nabi yang mulia itu, yang diturunkan kitab Injil kepadanya. Allah turunkan nanti untuk menjadi pengikut syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Ini melambangkan bahwa kemuliaan Nabi kita, sehingga Allah buktikan nanti dengan Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Di riwayat, Nabi Isa ketika itu menjadi hakim di antara manusia. Di dalam riwayat, ketika ingin melaksanakan sholat, Nabi Isa alaihissalam menunjuk kepada Imam Mahdi. Ada yang tahu Imam Mahdi? Ialah khalifah Rasulullah di akhir zaman nanti. Siapa dia? Ialah turunannya Nabi. Ya, ini nih melambangkan bahwa kemuliaan umat ini berkat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Allah turunkan Nabi Isa untuk mengikuti, untuk menjadi makmum daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, janganlah kita berkecil hati atas apa yang Allah berikan kepada manusia berupa harta, benda dan lain-lain. Jangan kita banding-bandingkan harta kita dengan dua nikmat tadi. Ialah nikmat apa? Menjadi orang Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan kita banding-bandingkan dengan harta kita. Gak sebanding, jauh. Ya, bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah, aku punya dua nikmat. Orang lain dapat kebahagiaan, kita ikut senang juga. Aku juga punya kebahagiaan kok. Aku juga punya kebahagiaan, itu dua tadi. Nikmat menjadi orang Islam dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjadi nikmat besar, nikmat agung juga untuk kita yang Allah berikan kepada kita ialah kita dapat duduk di majelis yang mulia ini. Kita dapat duduk di sini di waktu yang mulia ini dari sebelum asar sampai setelah asar. Alhamdulillah, ketahuilah kita berada di sini, kita duduk di sini itu semata-mata karena Allah berikan kita satu keistimewaan. Apa itu? Ialah at-taufik. Apa itu at-taufik? Yang punya catatan catat, yang punya HP dicatat. At-taufik ialah satu kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba
untuk melakukan ketaatan. Dah? Satu kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Akhwat, banyak orang yang lebih kuat daripada kita, tapi tidak dapat hadir dalam majelis seperti ini. Banyak juga orang yang rumahnya bahkan lebih dekat daripada kita, tapi tidak dapat hadir dalam majelis ini. Itu karena apa? Karena Allah belum memberikan taufik kepada orang tersebut. Alhamdulillah kita di sini rame kayak gini, semuanya dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kemampuan untuk hadir di majelis ini. Ya, alhamdulillah. Banyak orang yang enggak kuat, yang lebih kuat daripada kita, tapi enggak mampu. Karena belum diberikan taufik untuk duduk di majelis yang mulia ini, majelis orang soleh. Insyaallah kita di sini wanita-wanita solehah ya, bisa ngikutin di barisannya Sayyidah Fatimah. Amin. Ya. Banyak mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan kita di sini dapat istiqomah dalam menghadiri majelis ini, majelis-majelis orang soleh, dan majelis ini insya Allah menjadi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang membawa kepada faedah. Adapun riwayat yang menerangkan tentang majelis ilmu ini begitu banyak, sehingga diceritakanlah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau sahabat Nabi, ketika itu pergi melihatlah pedagang-pedagang di pasar sedang sibuk dengan dagangannya. Ada yang lagi buka toko, ada yang ini dan lain-lain sebagainya. Dengan melihat itu, Sayyidina Abu Hurairah menegur mereka dengan mengatakan, betah benar kalian di sini. Apa kalian nggak tahu? Di masjid itu warisannya Nabi lagi dibagi-bagi. Mendengar itu, yang namanya manusia itu pikirannya warisan itu pasti tentang harta, uang, emas, perak dan lain sebagainya. Mendengar itu, berbondong-bondonglah orang dari pasar pergi ke masjid. Manusia ini terkenal cinta pada harta. Cinta itu bukan cinta main-main, tapi cinta yang cinta benar-benar serius, benar-benar cinta. Ya, sehingga ketika sampailah orang-orang yang tadi ke masjid, pas sampai di masjid dicari-cari, loh kok gak ada ya orang lagi bagi-bagi? Kata Abu Hurairah, lagi dibagi-bagi warisan. Mana? Gak ada orang bagi-bagi. Yang ada cuman orang baca Quran, zikir, sedang mengajarkan halal dan haram. Kok gak ada? Abu Hurairah berdiri di tempat, gak kemana-mana, di situ aja Abu Hurairah, gak kemana-mana. Datang orang-orang ini tadi, Abu Hurairah, kau tuh sahabat Nabi, antum itu sahabat Nabi, gak pantas antum berbohong. Kok sahabat Nabi berbohong? Kata orang-orang tadi, enggak, alhamdulillah, semenjak aku masuk Islam, aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku jaga lisanku agar tidak berbohong. Dijawab lagi sama orang-orang tadi, kata kamu lagi dibagi-bagiin warisannya Nabi di masjid, kok gak ada orang bagi-bagi? Dijawab sama Abu Hurairah, yang kamu saksikan itu apa? Yang kita lihat cuma ada orang baca Quran, zikir, ada orang yang lagi mengajarkan halal dan haram, gak ada tuh bagi-bagi. Itu warisannya Nabi. Nabi itu tidak mewarisi berupa harta, uang, emas dan lain sebagainya, enggak. Tapi Nabi itu mewarisi ilmu. Diumpamakan, kalau di bagian sana
ada orang lagi bagi-bagi uang. Nah, kita di sini duduk berkumpul di sini, Allah sedang menurunkan rahmat untuk kita. Mudah-mudahan kita di sini kecipratan daripada rahmat tersebut. Amin. Ya, jangankan kita manusia, malaikat aja kepengen hadir daripada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah, Allah itu mempunyai satu makhluk berupa malaikat, yang mana malaikat ini keliling-keliling di bumi. Keliling-keliling itu buat apa? Untuk mencari mana ya majelis ilmu, mana ya majelis zikir. Rasulullah aja bilang, aku lebih tahu kalau malaikat itu lebih banyak daripada kita yang kumpul di majelis ini. Lebih banyak malaikat daripada kita. Kita manusia. Alangkah meruginya kita kalau kita malah menghindar daripada majelis. Oh, di situ ada majelis, gak usah lewat depan situ, kita menghindar aja. Alangkah meruginya. Lagi malaikat aja kepengen kalau udah ketemu satu majelis. Seumpamanya sekarang ini lagi ada majelis di rumah Bunda Haja Sumartini. Nah, di sini nih ada majelis. Yang lainnya malaikat yang dari barat, yang dari timur, sini kumpul. Di sini ada majelis ilmu, di sini ada majelis zikir. Segitu malaikat. Alangkah meruginya orang-orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu, kecuali kalau ada uzur, ya. Maka dari itu semangat kita dalam menghadiri majelis. Jangan kita sia-siakan hadir majelis cuman sekedar duduk, ngantuk, tidur, dikipas-kipasin sama setan, tidur. Setelah itu azan, bangun sholat, duduk lagi, makan, pulang. Sampai ke rumah apa faedah yang dapat diambil? Gak ada. Jadi kita datang ke majelis ilmu itu ibaratkan kita lagi perang. Kita mau pergi perang itu yang dibawa apa? Apa yang dibawa? Senjata. Bawa senjata berupa pedang, pistol, tembak-tembakan dan lain sebagainya. Kita menuntut ilmu juga kayak gitu. Bawa apa kita? Ada yang tahu? Senjata kita bagi penuntut ilmu ini apa? Pulpen, kertas atau buku. Catat faedahnya. Jangan kita sia-siain kita hadir cuman sekedar duduk-duduk. Nah, jangan. Kita pahami, kita ambil dari faedahnya sampai ke rumah. Sampai ke rumah nanti dikasih tahu ke keluarganya. Tadi pas di majelis kita dapat pelajaran gini, kasih tahu ke keluarganya. Untuk hari ini gak apa-apa, nanti untuk selanjutnya kita kan hari ini mungkin ada yang baru tahu. Untuk selanjutnya bawa senjata kita sampai ke rumah, kita sampein ya. Lalu ilmu yang kamu dapatkan tadi amalkan, karena tujuan mencari ilmu itu untuk diamalkan. Buat apa kita punya ilmu kalau gak kita amalkan? Sia-sia ya. Kita amalkan. Setelah diamalkan kita ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Setan itu ya akhwat, setan itu berupaya dari awal tahapan. Pas di rumah nih, jangan pergi majelis, jangan, dibisik-bisik nama setan. Kalaupun kita datang sampai di tempat majelis, duduk, dikipas-kipasin nama setan. Kipas, langsung turu. Langsung tidur, turu. Langsung tidur, dikipas-kipasin sama setan. Kalaupun kita dapat dari ilmu daripada majelis tadi, setan berupaya agar kita tidak mengamalkannya. Pokoknya setan terus berusaha gimana pun biar kita gagal. Kalaupun kita berhasil mengamalkannya, kita dibikin gak ikhlas dalam mengamalkannya. Di hatinya dibikin gak ikhlas.
sama setan. Jangan sampai kita kalah sama setan. Kita bunuh setan itu. Ya, congkel biji mata ya, kalau bisa. Segitunya sampai. Ya. Jangan kita lawan. Maka dari itu ajak diri kita untuk belajar, menuntut ilmu, kemudian kita amalkan. Setelah diamalkan kita ikhlas dalam mengamalkannya. Kalau sudah beberapa tahapan tersebut, insya Allah kedepannya akan berhasil nantinya. Jadi kita lawan dah tuh setan, jangan sampai ini. Kemudian buah yang kita harapkan daripada kehidupan kita ini itu apa? Apa yang kita harapkan daripada hidup kita ini? Yallah biha, yallah bihusnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di Hadramut itu ada wali besar, namanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Beliau ini punya majelis setiap hari Selasa, 1 minggu 1 kali waktu duha. Sampai sekarang masih berjalan, insya Allah akan istiqomah. Kita doakan ya. Dulunya itu ada orang yang dikenal sebagai rentenir. Tahu kan rentenir? Siapa yang nggak tahu rentenir? Rentenir itu riba. Riba itu dosa besar. Akhwat, ketahuilah riba itu dosa besar. Haram. Jelas haram hukumnya. Mudah-mudahan kita di sini dijauhkan daripada riba. Amin ya Allah. Jangan sampai. Ya. Jadi rentenir ini tadi pergi ke kota, di mana kota itu tempat majelisnya Habib Hasan. Pergilah dia tadi, tujuannya ke sana itu mau ngapain? Menagih utang. Dicari-carilah di rumah orang tadi, mana si fulan yang utang tadi sama aku? Ternyata gak ada di rumah. Pas ditanya-tanya, ternyata si fulan ini lagi di tempat majelis. Majelisnya Habib Hasan. Pergilah rentenir ini nyusul ke tempat Habib Hasan. Masuk dia duduk dia sampai selesai majelis. Akhwat, duduk dia sampai selesai majelis. Ketika mau pulang, tiba-tiba sakit. Kemudian dia memanggil Sayyid Abdullah bin Sa'ad bin Smith. Dipanggillah Sayyid Abdullah tadi. Syekh, ana mau nitipkan amanah. Apa itu, kata Sayyid Abdullah? Ana mau nitipkan, tolong tagihin hutang ke si fulan, bunganya sekian-sekian, ke si fulan juga, si fulan ini bagi-bagi pokoknya segini. Ana tolong, ana minta tolong titip ke antum. Tak lama setelah itu si rentenir tadi sakit kan tadi, tiba-tiba mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat. Ya. Besoknya Sayyid Abdullah pergi ke tempat majelisnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Sampainya di sana, Habib Hasan nanya, mana yang kemarin hadir, kok gak ada sekarang kelihatan? Meninggal Habib. Meninggal. Ya Habib, meninggal. Cuma ana bingung Beb, beliau ini rentenir, dosa besar, jelas haram Beb, tapi kok meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Gimana itu Beb? Tahu gak kamu wahai Abdullah? Gak tahu Beb. Apa Beb sebabnya? Ketika si rentenir ini masuk ke majelis, baru masuk ke pintu majelis, rahmat Allah turun. Kemudian dia kecipratan daripada rahmat tersebut, dan ketika dia pulang, dia dalam keadaan bertaubat, nyesal bertaubat dia. Tidak lama setelah itu dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan
kita di sini dari awal majelis, dari awal baca maulid tadi sampai akhir kita selesai, rahmat Allah turun, kita kecipratan daripada rahmat tersebut. Mudah-mudahan kita pulang nanti kita bawa rahmat banyak-banyak, sehingga kita nantinya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk pertemuan pertama, ini baru pertemuan pertama, pembukaan majelis Nurul Zahra. Kita bahas tentang keutamaan majelis dulu. Tapi untuk bulan depan, ini kan sebulan sekali. Jadi untuk bulan depan kita baru mulai buka kitab Akhlak lil Banat. Kita belajar tentang akhlak. Bagi yang anak-anak perempuan ini, kita wajib berakhlak yang baik. Ibu-ibu ajarkan anaknya punya akhlak yang baik. Jadi anak di sini, Al-Fagir di sini, duduk di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, tapi duduk di sini untuk saling berbagi. Kalau Al-Fagir gak tahu, antunah kasih tahu anak. Kalau antunah gak tahu, Al-Fagir kasih tahu. Kalau bahasa sekarangnya saling sharing. Ya. Kita santai-santai aja, ngobrol-ngobrol santai aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Jadi paham ya apa hikmah dari yang Al-Fagir sebutkan tadi. Besok-besok kalau hadir majelis, bawa notes kecil atau bawa pulpen atau kertas. Kalau keberatan bawa kertas sama pensil, dicatat faedah-faedahnya. Jangan sampai gak dicatat, merugi kita. Percuma kita hadir tapi gak dicatat. Ya. Untuk penutupan nanti Ana minta baca sholawat busyra. Tahu sholawat busyra? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bareng-bareng ya. Belum dibagi-bagi. Di situ ada faedahnya. Dibaca. Kalau gak cukup satu berdua juga cukup. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna وجميع مشايخنا
pesan dari guru anak, Ustadz Segaf bin Hasan Baharun. Apa kata beliau? Kalau kita gak bisa nuntut ilmu di luar negeri, kita tuntut di dalam negeri. Kalau gak bisa kita tuntut di luar kota, kita tuntut ilmu di dalam kota. Kalaupun emang gak bisa kita tuntut ilmu di dalam kota, dalam rumah, banyak sekarang fungsi. Ini HP itu fungsinya, banyak fungsinya HP ya. Cari ilmu. Itu kata Ustaz Ana. Wajib kita untuk menuntut ilmu itu. Ndak tua, ndak muda, wajib semuanya. Untuk muslim dan muslimah. Mungkin cuman ini yang dapat Al-Faqih sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, ada salah kata atau salah ucapan, atau ada yang menyinggung hati Al-Faqih, minta halal, minta ridhonya. Mudah-mudahan kita di sini dikumpulkan kelak di akhirat dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kita tutup
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تعالى تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر علي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Acara selanjutnya ramah tamah. Yang sama-sama kita hormati saudara bersama satu syarikat semoga ibunda dari Habib Rabi yang sudah biasa beberapa kali mengisi majlis di Bawida dan juga di Masjid kami di Majlis Husnul Khotimah. Jadi sudah beberapa lama kenal, Habib Nazim juga biasa di sini. Saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Ibu Wadi yang telah berkenan bersilaturahmi bersama Ibu dan Ibu. Kami sampaikan bahwa ini yang menyelenggarakan anak-anak remaja dari Majlis Nur Zahra yang baru berdiri, baru pertama kali ini perdana. Habib Rabi sendiri datang ke rumah untuk meminta tempat di Bawida karena di tengah-tengah dari kanan tidak begitu jauh, jadi juga dengan senang hati mengabulkan permintaan dari Habib Rabi ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu, ini semua inisiatif dari anak-anak kita. Jangan dibayangkan seperti biasa ada majelis. Kalau majelis di rumah ibu 2 kali 1 bulan.
persatuan Tuhan dan majelis yang umum itu memang sengaja diberikan itu untuk memberikan makanan yang memang sesuai dengan selera. Ini kita hargai anak-anak kita. Dia juga sudah minta uang sama orang tuanya kan. Jadi kita terima apa yang diberikan oleh anak-anak kita tidak seperti biasanya ya. Nanti kalau ibu ingin ikut, kami diberitakan dari anak-anak saya bahwa tiap bulan ada. Tinggal tempatnya. Kalau saya dengar dari muridnya tempatnya berganti-ganti. Tapi sebagian juga mengusulkan di sini aja jadi apa. Mudah-mudahan nanti kita akan kabarkan kembali. Jadi silakan sampaikan apa adanya yang diberikan oleh anak-anak kita dari berusaha. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana untuk ibunda dan anak-anak Syarifah, kalau di sana ada salah kadangnya mungkin sedikit berbeda. Kalau di tempat yang tadi pertama, ya, silakan bisa. Terima kasih.